pemahaman kita masing-masing. Kalau orang ini, ampun maaf, tangkinya tangki ninja, ya makannya banyak, ada apa-apa. Kalau ini sedikit, garing banget. Tapi kalau orangnya sedikit, makannya sudah jangan ditanya. Tergantung kita, mas kita mungkin porsinya. Ya, satu piring ya satu piring. Kalau bubuhan kuli, dikasih satu piring, esoknya garing. Kenapa? Nyawiannya banyak, makannya sedikit. Jadi dikatakan makan jangan terlalu kenyang nih, kita masing-masing yang mengetahui. Kenapa porsinya? Itu dikatakan. Ada kawan juga, kita makan sejengkal. Karena apa? Tarbiyah kita kurang. Orang tua itu masya Allah pelan-pelan, kurang sedikit. Itu dikatakan. Tapi subhanallah ketika hari raya Idul Fitri ulun pernah berdiam di Bang ya. Itu belang pada Guru Sapri. Jadi Guru Sapri kita kalau hari raya ini makan jangan di tangan, jangan diarit. Kan sebagian ulama mengatakan jangan banyak makan, ya apa-apa lah. Tapi jangan sedikit, harus kompromi dengan perut. Jadi perut itu diakhiri perut. Ya mau dihada yang mengakhiri perut, tolonglah konfirmasinya ini hari ini raya. Jadi kan jangan tapi kaya perut. Pokoknya apa yang lu masukkan anggap sudah itu seakan-akan beda. Sampai sini memanggil perut ada seperti itu. Ya Bob nih, ada yang lain. Perutku ini raya nih, biar jangan tapi kaya. Itu dikatakan. Tapi jangan jawaban dasar. Ya, atau halal, makan sedikit, jangan nambah. Kita masuk ke rumah lain pulang terus. Cuma setelah sholat id, sebelum kita makan, perutnya dipukul dulu. Ya Bob ini ada yang lain. Wahai perut, ini hari raya. Dia jangan bertanya. Jadi jangan perut mungkin Allah alam ini insya Allah Tuhan maaf. Nah itu bisa. Oke kita di pengantin juga. 3 undangan, 5 undangan makan seberatan. Tapi makan sewancu. Jadi kadang masalah pengantin pertama, 2 wancu, 5 wancu. Pengantin ketiga nama lagi nah jangan potong. Ada bersama negara apa? Orang bahlul, nggak kan kita terus mikir. Ini kita lihat pengantinan berapa tempat, makannya berapa. Tahu kan? Jangan coba silahkan makan pas di sana habis makanannya apa? Kita lah. Kita harus pandai, jangan sampai kita terkalahkan oleh hawa nafsu kita. Makanya disebutkan dalam dua ya. Kenapa sih para aulia itu dikatakan kayak Syekh Samba, kayak Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kalau kita melihat manakibnya si jin ini kurang guring, kurang makan, kurang berkawan. Karena apa? Itulah proses mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam riwayat, la had yatma' fil wilayah wala fi man alahu ar-rijal min al-maratib al-'iwan illa in mawwata nafsahu wa hadzabaha wa la ra'alahu rif'atan 'ala ahadin abada. Dan disebutkan bahwasanya tidak ada seorang pun orang yang hendak menjadi wali terkecuali harus memiliki 2 macam syarat. Syarat yang pertama, mawwata nafsahu wa hadzabaha, mematikan hawa nafsu dan mendidik hawa nafsunya. Jadi akal itu harus di atas hawa nafsu. Itu proses mereka seperti itu. Bukan mereka ada hendak makan, mereka pun makan juga. Tapi mereka lebih memikirkan bagaimana caranya mematikan yang namanya hawa nafsu. Itu yang pertama. Yang kedua, wala ra'ala rif'atan min kulli ahad, tidak pernah merasa bangga merasa mulia dibandingkan orang lain. Kalau kita sedikit merasa bangga dengan apa yang kita miliki, berarti masih belum paham lagi hidupnya, masih belum kuat lagi ilmunya, masih belum kuat lagi dia mengikut daripada guru-gurunya. Cuma sekedar pengakuan belaka. Tapi kalau sudah orang merasa, oh sidin yang lebih mulia, oh sidin yang lebih mantap, oh sidin yang lebih alim, berarti kita sudah secara langsung ikut daripada apa yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah mengamalkan kesehatan. Amin Allah ta'ala. Itu dikatakan mawwata nafsah wa hadzabaha. Makanya pernah diriwayatkan bahwasanya Harun Ar-Rasyid pernah bersumpah, ujar Sidin memadahkan, aku ini termasuk penghuni surga. Kira-kira biar ya, dan hari pagi aku mungkin ahli surga itu daerah. Oh, wih, kuningan ya, kota kita mungkin. Kira-kira apa? Ujar Habib Bagir, aku ini penghuni surga biar berdaya lah.
Jangan takutkan. Percaya apa buktinya? Jadi perkataan tersebut pernah diucapkan Harun ar-Rasyid. Ujar sidin ana min ahli jannah. Jadi fastaftal ulama falam yufti ahad annahu min ahli jannah. Jadi para ulama di saat itu ada wani mengatakan bahwasanya Harun ar-Rasyid termasuk penghuni surga. Dalilnya apa? Siapa yang bisa menjamin dengan amalan masuk surga? Tidak ada. Bahkan Rasulullah mengatakan sampai aku pun tidak ada kawan yang menjamin masuk surga. Wala anta ya Rasulullah, wala ada. Amalan itu sekadar amalan. Banyak aja orang yang beramalan, tapi mungkin tercampur kibir, tercampur sombong, ria, bahkan kurang waraknya dan sebagainya. Akhirnya apa? Amalan yang ia amalkan tidak percaya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikatakan betapa banyak orang yang ahli maksiat, namun memunculkan rasa sadar diri, rasa insaf dan rasa kadar atas mendekatkan diri di hadapan Allah lebih mulia dibandingkan orang yang ahli ibadat, namun memunculkan rasa bangga di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibah, tutup sembahyang tahajud, ilmu, bahasa. Ibah, hampir majelis ta'lim rasa nyaman, bukan seperti itu. Setiap ibadah yang dilakukan, setiap itu pula dia istighfar kepada Allah. Khawatir kalau tidak akan terima ibadah. Kita jangan merasa mulia. Banyaknya orang yang di pinggir jalan sana dengan maksiatnya, ketika sudah mendapatkan hidayah daripada Allah, tidak merasa mulia, atau merasa hina dan merasa kada pantas, dan merasa menganggap diterima juga. Taubat ulun ini, ya sudah ulun sembahyang, mudah-mudahan Allah terima ibadat ulun. Beda dengan orang yang ahli ibadah, mudah-mudahan Allah beri ulun pahala. Ya Allah, levelnya. Nah, dikatakan Harun ar-Rasyid pernah mengucap seperti itu. Para ulama mengatakan tidak ada wali menjawabnya. Akhirnya disebutkan ada seorang tokoh namanya Ibnu Sam'ah. Panggilkan Ibnu Sam'ah, hanya dia yang bisa menjawab. Akhirnya disebutkan bahwasanya pian pernahlah mengerjakan maksiat. Ujar Harun ar-Rasyid, pernah ketika ulun muda pernah mendapatkan kesempatan berjumpa dengan wanita yang sangat cantik, bungas, dan sudah sampai terjadi yang namanya sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya aku sadar dan aku teringat panasnya api neraka, siksaan di dalam neraka, dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya aku tinggalkan perbuatan tersebut. Lalu ujar Ibnu Sam'ah mengatakan, maka Harun ar-Rasyid termasuk orang yang sudah berusaha menjadi calon penghuni surga. Karena ayat menyebutkan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang berusaha takut daripada Allah dan mencegah nafsunya untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka seperti ini akan mendapatkan balasan surga di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pertanyaannya, apakah kita sudah sampai level seperti itu? Kita sudah bisa melawan hawa nafsu kita, atau kita masih ditundukkan oleh hawa nafsu kita? Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis ta'lim ini tidak bisa dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sama-sama menaklukkan hawa nafsu yang kita miliki, akhirnya kita mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Maka para ulama menyimpulkan bahwasanya surga mereka sudah ada di dunia dengan cara apa? At-talazzuz bil amali shalihah wa adam taqdiri syaitani halahu fiha. Jadi orang-orang kayak Syekh Salman, kemudian Al-Habib Abu Bakar Besi dan sebagainya, mereka ini sedang menjalani jalan surga tapi tempatnya di dunia. Dengan cara apa? Yang pertama, mematikan hawa nafsunya. Yang kedua, lezat beribadah kepada Allah, dijauhkan daripada gangguan syaitan, dan tidak pernah merasa mulia di hadapan orang lain. Dengan 4 macam syarat seperti ini, akhirnya mereka sedang berada di surga Allah Subhanahu Wa Taala.
kalau kita dengarkan dari Syekh Salman, diunjuk bantal, keluh kesah karena apa? Itu bukan surga mereka. Surga mereka adalah ketika ada panggilan Allah, ketika ada perintahnya Allah, mereka terdepan dalam melakukan hal tersebut. Kalau kita Pak, kita masih surga dunia, bukan surga akhirat. Kita masih malas-malasan, masih hendak nyaman, masih hendak santai. Akhirnya apa? Maka kita belum bisa mendapatkan kemuliaan yang sudah mereka mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullihan, mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan tersebut berkat berkumpul dengan orang-orang saleh. Allah amin ya rabbal alamin. Baik, yang terakhir oleh dijelaskan bahwasanya dikatakan wa an yahdariza an aqil ta'ami suqin amkan, jangan sampai kita makan di luar atau di mana. Ya belum ada marah lah, cuma sekedar mengisahkan, ada kisah di sini. Jadi kalau kita makan di warung itu harus ada ilmunya. Dan dikatakan para ulama ini, bahkan Imam Zarruzi menyebutkan ujar sidin termasuk daripada warak, jangan sampai makan di warung. Nonton burung makan di warung, hadang dulu, bukan secara mutlak. Lagi mungkin nanti potong mungkin atau kata-katanya habis kalau mengerti bahasa. Artinya silahkan makan di warung, harus ada ilmunya. Nah, dikatakan disebutkan di sini, di anna ta'am masuk aqrab ila najasah. Makanan pasar itu lebih cenderung kepada najis, khabathah, kotoran, dan jauh daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang sibuk memasak aja, sembahyang ditinggalkan, mengaji ditinggalkan, sholat sunat ditinggalkan, cari aja. Tapi subhanallah orang-orang karib haul bukanya jam 8 pagi. Sudah tuntung roti subuh, Syekh Salman baca sholat isyraq sudah, berwirid sudah, bismillah berangkat. Memang dikatakan ada suatu riwayat di ta'lim tidak ada yang bisa menggugurkan dosa seseorang terkecuali dikatakan alham fil ma'isyah, seseorang letih dalam bekerja. Jadi begawi itu termasuk ibadah bagi orang yang memahaminya. Dengan cara apa? Perintahnya Tuhan dan pernah ditinggalkan. Ini Masya Allah sibuk aja dengan gawian sibuk. Majlis kan pernah teherani lagi, maulidan kan pernah terbaca lagi, uwitan kan pernah dielangi lagi. Harus sibuk di mana? Oh, aku di Jakarta. Di mana? Aku di Jepang. Aku di mana? Baik. Apakah sudah mendapatkan halal? Mendapatkan kemanisan ibadah yang pernah dimiliki oleh orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dikatakan. Oleh karenanya yang sampai fasilitas yang kita miliki menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha mudah-mudahan apa yang kita miliki daripada apa yang diberikan Allah, mudah-mudahan tersebut memberikan fasilitas wasilah untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, dikatakan di anna aqrab ilal ghaflah, karena orang-orang pasar itu lebih cenderung kepada lupa kepada Allah, lupa kepada Allah. Dan yang paling penting absar al-fuqaha, mata-mata orang yang fakir itu ketika mereka melihat makanan dan tidak mampu untuk membelinya, sedih hati mereka. Akhirnya apa? Disebutkan dalam kitab ini, bayatuna bidzalika fatadhhab barakatuhu. Akhirnya akhirnya mereka sakit hati kada kawan nukar. Akhirnya keberkahan yang ada di makan tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hati-hati kalau kita makan melihat kanan kiri. Bila ada orang fakir miskin, bila kita kata kau menukarakan, barang kita berilah. Begitu mungkin 1.000, 2.000. Yang mungkin ada kekanakan halus menjual kerupuk, apa sih kita? Ngalihnya membakar duit 5.000, 10.000, kita Masya Allah makan sampai 200, 300. Dikhawatirkan, terkadang kita tuh Masya Allah kita sadari ba'diyah itu ketinggalan. Yasin kada baca, padahal kita tuh sudah ada ilmunya. Oh mungkin dengan apa yang kita lakukan pernah menyakiti orang lain. Walaupun kita kada pernah menyakiti orang, tapi ternyata gerak-gerik kita ini menyakiti orang lain.
Akhirnya apa? Orang fakir yang kata kawan menukar, sakit hatinya, sedih hatinya, ya Allah kami kata kawan menukar, ya Allah nyamannya orang sugih, perasaan mereka kata Allah biarkan. Akhirnya keberkahan yang ada di makanan tersebut dicabut. Akhirnya memberikan dampak musibah yang sangat besar, ngalih untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal masya Allah kita lihat ada yang kurangnya. Tapi kalau kita melihat masya Allah yang hadir majelis ini, terkadang ya Allah memasukkannya seadanya, bahkan diampihi duniawi bisa juga dan sebagainya, tapi masih kencang habisnya karena apa? Ini orang-orang fikih. Tapi di luar sana masya Allah banyak orang-orang yang diberikan fasilitas lengkap dan sebagainya, namun belum bisa mendapatkan kemuliaan sebagaimana yang telah diberikan Allah kepada kita. Mudah-mudahan kemuliaan seperti ini Allah terus berikan kepada kita dan diberikan kepada orang-orang yang belum diberikan, sehingga kita sama-sama mendapatkan rahmat dan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sudah ada 10 lebih dan benar ada manfaatnya. Intinya dari pengajian kita malam ini yang pertama adalah jaga sifat wara. Di antaranya adalah dikatakan jangan sampai membanyakan makan. Kemudian jangan sampai banyak tidur. Jangan sampai banyak bicara daripada hal-hal yang kurang bermanfaat, dan jangan sampai kita menyakiti perasaan orang lain. Contohnya yang dicontohkan seperti kita makan makanan di pasar. Adapun contoh yang paling jelas untuk kita sekarang adalah postingan WhatsApp. Makanan di sini diposting, makanan di sini diposting. Kesan apa? Kalau kita kata kawan memberi orang, paling kurang janganlah menyakiti orang dengan apa yang kita miliki. Itu sudah faedahnya. Ini sayang, ya Allah. Kalau seandainya berubah posisi, kita melihat ya Allah nyamannya orang kita kan, ya paling kurang yang diposting itu faedah lah, ajakan dan hal-hal yang baik. Sekira apa dengan apa yang kita miliki, kita sudah kata Allah beribadah full kayak orang. Mudah-mudahan gerak-gerik yang halnya biasa bisa menimbulkan dari ibadah dan bisa mendekatkan diri dengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan majlis pada malam hari ini dan kita mendapatkan keberkahan daripada guru-guru kita, khusus daripada sahibul majlis Habib Yusuf Ma'abud, kita mendapatkan keberkahan sidin, keberkahan guru-guru sidin, keberkahan zuriat sidin yang masih hidup. Mudah-mudahan manfaat tersebut diberikan kepada kita dan keluarga kita, sehingga kita menjadi dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.